Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya, kita semua dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Shalawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabahul khair, kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar kelas 5 yang solih dan solihah? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan hari ini, kelas 5 yang solih dan solihah, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman, mari kita buka dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kelas 5 yang solih dan solihah, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman merupakan raja yang kaya raya dan bijaksana. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Kelas 5 yang solih dan solihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada juga yang bertugas menyelam ke dalam laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Di dalam surat An-Naml ayat 16-19 dikisahkan tentang semut-semut yang diselamatkan oleh Nabi Sulaiman ketika bala tentaranya hendak melewati agar tidak terinjak. Berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman dapat mengerti bahasa binatang. Kelas 5 yang solih dan solihah, suatu hari tersiar kabar ada negeri yang menyembah matahari. Negeri Saba namanya. Ratu Balqis yang bertahta di sana. Melalui sepucuk surat yang dibawa oleh burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihi salam mengingatkan Ratu Balqis agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ratu Balqis membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis mengirimkan utusan dan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Sulaiman untuk menolak hadiah tersebut. Hingga suatu hari Ratu Balqis ingin menjumpai Nabi Sulaiman. Keinginan Ratu Balqis untuk menjumpai Nabi Sulaiman telah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh tentaranya untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis. Setelah Ratu Balqis bertemu dengan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis percaya betapa Allah Maha Agung. Ratu Balqis pun berikrar dirinya hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah singkat Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan yang diberikan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman tersebut. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ilal liqa.